Episode ke-666. Tombak melalui pria berjubah hitam. The Mountain Shattering Axe. Letak. Master Menara Kapak Agung menatap kapak di tangannya. Matanya melebar seperti bulan purnama. Kapak berkepala dua miliknya hanya dapat dianggap di bagian tengah bawah dari harta karun tingkat surgawi kelas rendah. Meskipun itu bukan senjata peringkat tinggi yang luar biasa, kuncinya terletak pada bobotnya. Di antara nilai-nilai dengan peringkat yang sama, kapak jauh lebih mahal daripada pedang, karena lebih dari 10 kali bahan yang dibutuhkan. Karenanya, kapak sangat tahan lama karena ketebalannya. Tapi sekarang, kapal langkah surgawi kelas rendah ini benar-benar telah dibelah oleh tombak Lin Ming. Sejauh mana kekuatan mencolok Lin Ming mencapai, bukan hanya Master Menara Kapak Agung yang ketakutan, tetapi semua seniman bela diri di sekitarnya ketakutan. Hanya dalam satu pertukaran gerakan ini, Lin Ming sendirian menahan dua tuan hebat, dan bahkan memaksa mereka mundur. Lin Ming tidak hanya melukai Elder Shao sekali lagi, tetapi dia juga merusak senjata Great Axe Tower Master. Adapun Lin Ming, dia telah melakukan semua ini hanya dengan tombak langkah surgawi tingkat rendah. Bagaimana mungkin tombak yang semula biasa bisa menampilkan kekuatan seperti itu di tangan Lin Ming? Begitu? Jadi begitulah. Elder Shao memelototi Lin Ming, menyeringai sambil memperlihatkan giginya yang berlumuran darah. Sangat mudah, hanya seorang anak inti revolving awal. Namun Anda telah memahami semangat bertarung Anda sendiri, dan melihat nilainya. Itu mungkin sudah mencapai kesuksesan besar tingkat perunggu. Saat Elder Shao berbicara, Master Great Axe Tower merasa hatinya menjadi dingin. Semangat bertarung. Sebagai seniman bela diri iblis raksasa, semangat pertempuran terlalu jauh dari jangkauan Master Menara Kapak Besar, karena iblis raksasa secara alami lahir kurang dalam kemauan dan persepsi. Ada banyak seniman bela diri iblis raksasa yang tidak pernah berhasil memahami semangat pertempuran mereka, bahkan setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tapi, Master Menara Kapak Besar masih memiliki beberapa pemahaman kecil tentang semangat pertempuran. Dikatakan bahwa ketika kemauan seorang seniman bela diri mencapai puncak potensinya, itu bisa diringkas menjadi konsep yang sangat terspesialisasi. Semangat pertempuran ini kemudian bisa melekat pada objek apapun, membunuh musuh, memotong semua kehidupan dan keberadaan menjadi ketiadaan. Motivasi apa yang dimiliki Lin Ming? Dan dia berhasil memahami roh pertempuran. Master Menara Kapak Besar mulai benar-benar takut pada Lin Ming dari hatinya. Ia mulai menyesali perbuatannya yang nekat memprovokasi bintang gelap ini. Sekarang, dia sudah benar-benar menyinggung Lin Ming. Begitu dia menjadi musuh dengan orang seperti itu, masa depan yang suram bisa dibayangkan. 200 kaki jauhnya, Lin Ming memegang tombaknya saat dia berdiri di sana. Yang benar adalah bahwa serangan yang dia gunakan barusan telah menarik dukungan dari kilatan kekuatan absolut yang muncul setelah benar-benar mengembunkan tato iblis surgawi bersayap 12 dalam keadaan normal. Meskipun Lin Ming masih dapat menerima serangan ganda dari Elder Shao dan Master Menara Kapak Besar, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melukai keduanya. Aku akhirnya membentuk tato iblis surgawi bersayap 12 lengkapku. Lin Ming beristirahat sejenak. Kemudian, medan kekuatan Dewa Kematian menyebar, melapisi bidang kekuatan Asura. Namun, ini hanyalah supreme posisi biasa, bukan perpaduan keduanya. Menumpangkan dua medan gaya dapat dianggap sebagai menambahkan 1 dan 1 untuk mendapatkan 2. Tetapi menggabungkan dua medan gaya bersama-sama akan menghasilkan perubahan kualitatif sebagai gantinya. Pada saat itu, intensitas dan kekuatan medan gaya akan mengalami lompatan besar ke atas. Dengan batas Lin Ming saat ini, dia masih jauh dari bisa memadukan dua medan gaya ini. Namun, begitulah keadaannya. Bahkan melapiskan medan kekuatan dewa kematian dan medan kekuatan Asura menciptakan kekuatan penekan yang sangat menakutkan. Setelah diselimuti oleh medan gaya ini, Master Menara Kapak Besar dan Elder Shao memiliki ekspresi yang sangat jelek. Para High Lord biasa berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka semua mundur dengan panik karena tidak mampu menahan tekanan ini. Pada saat ini, mereka semua terus-menerus meratapi bahwa meskipun mereka mencoba melarikan diri, tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Mereka tidak lebih dari ikan di atas balok pemotong, harus berdiri di sana di bawah penindasan yang sangat menyiksa ini. Saat esensi sejati dalam tubuh Lin Ming mulai berputar, kekuatan dari dua medan gaya yang berbeda mulai meningkat tanpa akhir. Medan kekuatan Asura benar-benar menekan seseorang dari tubuh mereka ke jiwa mereka. Tekanan berat yang sangat sulit untuk ditahan. Adapun medan kekuatan Dewa Kematian yang merangsang ketakutan terdalam dan paling mendasar di dalam jiwa itu sendiri, mempengaruhi kendali yang dimiliki jiwa atas tubuh. Faktanya,
Bagi seorang seniman bela diri yang lebih lemah, medan kekuatan Dewa Kematian bisa langsung melepaskan jiwa dari tubuh, membunuh mereka tanpa perlawanan. Medan gaya ganda menekan semuanya. Semakin lemah seorang seniman bela diri, semakin besar pengaruh medan gaya terhadap mereka. Bahkan jika itu adalah penatua show atau master menara kapak besar, kekuatan tempur mereka berkurang, menjadi kurang dari 70% dari kondisi aslinya. Bocah sialan ini, Elder Shaw menggertakkan giginya. Dia mati-matian mencoba merangsang esensi iblis di dalam dirinya, tetapi semuanya sia-sia. Mati. Saat esensi sejati Lin Ming berputar ke ekstrem, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Sosoknya menghilang seperti hantu dan dewa, segera muncul di depan Elder Shaw. Tombaknya menusuk langsung ke perut orang tua itu. Dalam situasi ini, menghadapi serangan tombak Lin Ming yang sangat tajam, bagaimana Elder Shaw bisa menahannya? Bang! Setelah konfrontasi singkat, Elder Shaw mundur ke belakang. Lin Ming bergerak maju dalam pengejaran. Apa yang kalian semua lihat? Serang dia bersama. Apa menurutmu ada di antara kalian yang bisa tinggal di sini? Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, maka dia akan membunuh kamu semua setelah ini. Elder Shaw dengan gila berteriak pada para High Lord yang menonton, tanpa daya. Namun, pada saat ini, para pemimpin tinggi biasa ini hanya saling melirik dengan ketakutan dan ketakutan. Tidak ada dari mereka yang berani bergerak satu langkah pun untuk membantu Elder Shaw. Lelucon apa? Di bawah penindasan ganda medan gaya ini, bahkan menggerakkan satu langkah adalah upaya yang menantang. Selain itu, kekuatan mereka lebih rendah dari penatua Shaw sehingga penindasan yang mereka alami bahkan lebih intens. Bang bang bang. Dalam sekejap, 4 atau 5 gerakan dipertukarkan. Cahaya tombak Lin Ming menyapu dada penatua Shaw, mematahkan tulang rusuknya, merusak organnya. Kekuatan tempur Lin Ming terlalu kuat. Bahkan seorang seniman bela diri tingkat master menara hanya bisa sebentar mendukung diri mereka sendiri di bawah rentetan serangan Lin Ming. Adapun para High Lord biasa, mereka hanyalah domba kecil yang menunggu untuk disembelih secara instan. Jika tidak ada dari mereka yang melawan, mereka mungkin memiliki harapan hidup yang tipis. Tetapi jika mereka berani menghadapinya, maka mereka akan langsung mati di sini. Tombak demi tombak demi tombak, Lin Ming memaksa Elder Shaw mundur lagi dan lagi. Jika ini terus berlanjut, maka Elder Shaw tidak akan dapat mendukung dirinya sendiri bahkan untuk beberapa gerakan lagi. Dan pada saat ini, Master Menara Kapak Besar hanya diam berdiri, menonton dengan pasif. Master Menara Kapak Agung terengah-engah karena gugup. Dia merasa bahwa bahkan jika dia menyerang Lin Ming, kemungkinan mengalahkannya hampir nol. Lin Ming, saya menyerah. Master Great Axe Tower tiba-tiba menjatuhkan senjatanya saat dia berteriak ke arah Lin Ming. Menyerah, bibir Lin Ming melengkung dengan senyum lucu. Menyerah saat ini. Apakah masih ada artinya? Lin Ming, jika kau membiarkanku hidup, aku akan memberimu segalanya di dalam cincin spasialku. Juga, saya bahkan dapat melindungi Anda sehingga Anda dapat meninggalkan stepa pembantai darah. Master Menara Kapak Agung telah membuang beberapa tawaran yang menggoda. Lin Ming telah membentuk tato iblis surgawi bersayap 12. Sekarang, tidak ada artinya lagi membunuh Master Menara Kapak Agung. Dan jika Lin Ming benar-benar membunuh semua High Lord di sini, maka dia pasti akan dicurigai begitu dia mencoba meninggalkan Blood Slaughter Stepa. Begitu dia memprovokasi Master Steps untuk mengejarnya. Dia tamat. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming saat ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Master Steps. Steps Master adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Kapak hebat, kamu berani mengkhianati Steps Master. Mata Elder Shaw membelalak, berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, pengkhianatan terhadap Great Axe adalah hukuman mati mutlak. Master Menara Kapak Agung mencibir saat dia berkata, mengkhianati Tuan Stepa, aku tidak lebih dari bidak catur untuk dia mainkan. Saya bergantung pada usaha saya sendiri, memberikan segalanya dan berjuang melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi Master Menara. Saya telah merawat Menara Kapak Besar untuk Anda selama bertahun-tahun, menyerahkan sejumlah besar sumber daya. Sekarang aku tidak lagi berhutang apapun padamu. Apa kau ingin aku mati untukmu? Baik. Baik sekali. Wajah penatua Shaw bersinar dengan cahaya yang ganas. Ketika Guru Stepa mengetahui tentang ini, maka kamu sudah tamat. Anda akan mati. Orang yang mati lebih dulu adalah kamu. Lin Ming melangkah di depan Elder Shaw dan mendorong ke arah dadanya. Setiap serangan tombak Lin Ming ditujukan ke titik-titik penting. Elder Shaw berteriak dengan sedih. Dia menghindari serangan fatal. Tetapi tombak Lin Ming masih menusuk ke bahunya. Darah memercik. Dengan putaran tombak, itu langsung merobek lengan lelaki tua itu.
Aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan sebagai hantu. Elder Xiao mengeluarkan lolongan tajam saat dia mengabaikan luka pedih di lengannya yang terputus. Dan dengan tangan yang tersisa memegang tombaknya, dia menusukkannya ke perut Lin Ming. Namun, bagaimana Lin Ming bisa membiarkan dia memukul? Sosok Lin Ming melintas dan dia langsung muncul di belakang punggung Elder Xiao. Tombaknya menembus punggung dan hatinya. Engah, tombak putih menembus tubuhnya. Ujung tombaknya berwarna merah tua. Elder Xiao memuntahkan seteguk darah. Saat ini, organnya sudah rusak total. Lin Ming, aku akan menunggumu di neraka. Elder Xiao tanpa humor menyeringai saat dia mengucapkan kata-kata ini. Semua pembuluh darah di tubuhnya langsung membengkak dan kemudian meledak. Elder Xiao telah memusnahkan meridiannya sendiri dan membalik aliran esensi darah di tubuhnya. Menggunakan ampas terakhir dalam hidupnya untuk membentuk segel darah di depannya. Kutukan 1000 tahun dari iblis tanpa batas. Segel. Saat Elder Xiao mengucapkan kata-kata terakhir ini, senyum mengerikan masih menggantung di wajahnya. Tapi matanya sudah kehilangan semua cahayanya. Apa ini? Pada saat itu, Lin Ming merasakan aliran energi aneh di sepanjang tombak putih dan memasuki tubuhnya, meluas ke seluruh anggota tubuhnya. 1000 tahun kutukan iblis tanpa batas. Lin Ming samar-samar menebak bahwa kata-kata yang diucapkan Penatua Xiao sebelum kematiannya ada hubungannya dengan energi aneh di dalam dirinya. Lin Ming, sebelum orang tua itu meninggal, dia menggunakan hidupnya untuk mengutukmu. Suara Demon Shine terdengar di benak Lin Ming. Jadi aku benar. Apa gunanya kutukan ini? Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa lelaki tua itu akan memiliki kemampuan seperti itu. Itu tidak terlalu berbahaya. Kutukan ini hanyalah sebuah tanda. Setelah Anda ditempatkan di bawah kutukan ini, orang lain dapat menggunakannya untuk menentukan lokasi Anda. Jika Anda tidak menghilangkan kutukan ini, maka Anda akan terlihat jelas seperti kunang-kunang di malam hari. Oh, jadi dengan kata lain, lelaki tua itu menempatkan kutukan ini pada saya untuk membantu. Guru Stepa mengejarku dan membunuhku. Kedengarannya benar. Bisakah kamu menghilangkan ini? Lin Ming meringis. Dengan tanda semacam ini padanya, segalanya akan menjadi mengerikan. Untuk meninggalkan Blood Slaughter Stepa, dia harus menyeberang melalui ratusan ribu mil. Dengan jarak yang begitu jauh di depannya, dia tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri dari Steps Master jika dia dikejar. Sekarang dia hanya bisa bergantung pada Demon Shine. Demon Shine tampaknya memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang tanda energi semacam ini. Awalnya, dia adalah orang yang telah menyelesaikan masalah segel budak tuan Menara Polaris. Hehe, membatalkan ini agak sulit. Tapi mengisolasinya saja cukup sederhana. Tapi, aku punya syarat. Aku ingin memilih Master Menara Kapak Agung, Master Menara Polaris, dan cincin spasial orang tua itu. Demon Shine menjilat lidah anjingnya saat dia berbicara. Faktanya, permintaan ini sama sekali tidak berlebihan, sebenarnya cukup masuk akal. Dalam zona terlarang 1000 mil, Demon Shine telah berusaha keras dan juga sangat membantu sepanjang waktu, menggunakan banyak kekuatannya. Namun, setelah mereka membuka makam kuno, tidak ada apapun di sana yang berguna untuk Demon Shine. Jadi Demon Shine merasa sangat tertekan sejak saat itu. Tentu, Lin Ming langsung setuju. Dari ketiga cincin spasial itu, tidak ada yang dia inginkan. Pada saat ini, Penatua Xiao telah benar-benar meninggal. Jadi Lin Ming mengulurkan tangan dan dengan mudah mengambil cincin spasialnya. Pada saat yang sama, energi neraka murni mengalir keluar dari mayat dan masuk ke Lin Ming. Namun, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa energi neraka ini tidak lagi memiliki efek bergizi padanya. Episode ke-667, Menanam Segel Budak. Elder Xiao telah meninggal. Menonton lelaki tua itu masih tergantung di tombak Lin Ming. Para seniman bela diri hadir semua tanpa sadar, menelan ludah. Tenggorokan mereka berkedut. Lin Ming di depan mereka sekarang adalah harimau yang ganas. Dan mereka hanyalah domba kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lin Ming tanpa ekspresi mengeluarkan tombaknya, dan kemudian menyapu bagian depan, menjentikan darah. Kemudian, dia berbalik untuk memelototi Master Menara Kapak Agung. Jantung Master Menara Kapak Agung berdebar-debar. Wajahnya pucat dan tampak mual. Mudah. Pahlawan muda Lin, jika kau membiarkanku hidup, aku berjanji akan membantumu meninggalkan stepa pembantaian. Darah dari Menara Kapak Besar. Menara Kapak Besar hanya berjarak 2000 mil dari tepi stepa pembantai. Darah dan juga 10.000 mil jauhnya dari kuil suci. Pembantaian darah di mana Guru Stepa tinggal. Jika Anda datang ke Menara Kapak Besar saya, itu adalah tempat terbaik bagi Anda untuk meninggalkan tanah ini. Apalagi saat kamu pergi,
akan ada orang yang bisa membantumu, dan aku bahkan bisa menjadi tamengmu. Keluar akan jauh lebih mudah. Jika tidak, Anda mungkin menimbulkan kecurigaan. Saat Master Menara Kapak Besar berbicara, dia dengan hati-hati memperhatikan setiap perubahan menit ekspresi di wajah Lin Ming. Dia takut Lin Ming tidak akan setuju dengannya dan melepas cincin spasialnya terlebih dahulu. Bahkan kapak berkepala 2 langkah surgawi ditempatkan ke dalam cincin spasial sehingga dia bisa memberikannya kepada Lin Ming. Lin Ming mempertimbangkan pilihannya sejenak. Tidak berbicara, dia berbalik dan menatap ke arah Duan Mukun dan melihat bahwa Duan Mukun memberinya anggukan setuju. Master Menara Kapak Agung tidak berbohong. Pintu masuk utara Eternal Demon Abyss terhubung ke 6 menara Sky Split yang berbeda. Jika mereka berangkat dari Menara Kapak Besar, posisinya jauh lebih bersahabat dan jarak berangkatnya lebih pendek daripada dari Menara Polaris. Keheningan Lin Ming menyebabkan suasana mengerikan menjadi lebih suram. Pada titik ini, Master Menara Kapak Agung bahkan tidak berani bernapas terlalu berat. Sebagai seseorang yang pernah hidup di atas banyak orang, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perlakuan seperti itu. Sepertinya dia tidak berbeda dari penjahat dunia fana yang akan dieksekusi di tribun. Hehe. Nak, apakah kamu benar-benar tidak mempercayai orang ini? Pada saat ini, suara Demon Shine terdengar di benak Lin Ming. Iya, Lin Ming memang waspada terhadap Master Menara Kapak Agung. Setelah menjadi demon, Heavenly bersayap 12, dia secara alami tidak akan tinggal di Bloodslaughter Steppe lagi. Saat mereka berada di Abyss Iblis Abadi, mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tapi, begitu mereka pergi dari sini, semua raja tertinggi yang hadir ini mungkin memberitahu Guru Steppe tentang apa yang terjadi di sini. Jika Steps Master mengetahuinya, maka dia mungkin tidak dapat meninggalkan Bloodslaughter Steppes dengan aman. Tapi, jika dia membunuh mereka semua, dan hanya 4 atau 5 orang yang keluar dari Eternal Demon Abyss, maka itu terlalu kurang ajar. Itu secara alami akan menarik kecurigaan orang lain. Hei, itu mudah. Bagaimana kalau kita menanam beberapa segel budak di dalamnya? Hal semacam ini hanyalah beberapa keterampilan tingkat rendah dari jalur iblis. Bahkan Master Menara Polaris bisa melakukannya. Jadi menurutmu Saint ini tidak bisa? Oh, mata Lin Ming cerah. Jika dia bisa menanam segel budak semacam ini, maka itu akan luar biasa. Tapi ya, ada batasan berapa banyak segel budak yang bisa saya gunakan untuk mengontrol orang lain. Master Menara Polaris itu kemungkinan bisa mengendalikan 3 atau 4 orang. Dan dalam kondisi lemah saya masih bisa berbuat lebih banyak. Tetapi tidak lebih dari ke-10 terserah Anda untuk memilih siapa. 10 sudah cukup. Lin Ming hanya perlu menggunakan 10 pemimpin tinggi untuk mengendalikan orang lain, sehingga mereka tidak dapat secara diam-diam memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Ini akan memberinya cukup waktu untuk pergi. Dia memandang Master Menara Kapak Agung. Suaranya sedingin es saat dia berkata, "Kapak hebat. Jika kamu ingin hidup, kamu punya satu pilihan. Itu adalah melepaskan lautan spiritual Anda dan dengan rela mengizinkan saya untuk menanam segel budak di dalam diri Anda." Segel budak, kulit Master Menara Kapak Agung berubah saat dia mendengar kata-kata ini. Seorang seniman bela diri yang memiliki segel budak ditanam di dalamnya bahkan tidak bisa mempertahankan kepribadian mereka. Sebelumnya, itu bisa disebut takdir yang lebih buruk dari kematian. Meskipun Master Menara Kapak Agung tidak ingin mati, dia juga tidak ingin terus hidup sebagai sambi yang tidak berguna. Itu tidak mungkin. Jika Anda harus menanam segel budak di dalam diri saya lebih baik mati berkelahi. Jangan terlalu khawatir. Tanggapan Master Menara Kapak Besar berada dalam harapan Lin Ming. Aku hanya akan menempatkan segel budak di dalam dirimu selama 3 bulan, yang merupakan waktu yang cukup bagiku untuk pergi. Aku akan terus terang denganmu. Saya tidak mempercayai Anda sedikit pun. 3 bulan dari sekarang, saya secara alami akan melepaskan segel budak saya dan Anda akan dibebaskan. Jika Anda mempercayai saya, maka lepaskan lautan spiritual Anda. Jika kamu tidak percaya padaku, maka satu-satunya pilihanku adalah membunuhmu di sini dan sekarang juga. Saat Lin Ming berbicara, Master Menara Kapak Agung ragu-ragu sejenak. 3 bulan bukanlah apa-apa baginya, tetapi dia takut bahwa 3 bulan dari sekarang, Lin Ming akan memutuskan untuk tidak menepati janjinya dan melepaskan segel budak. Kemudian dia benar-benar akan tetap sebagai boneka yang tidak memiliki kepribadian selama sisa hidupnya. Bisakah saya mengambil sumpah untuk seni bela diri saya? Kata Master Menara Kapak Agung setelah meraba-raba kata-kata. Ambil sumpah? Lin Ming mengerutkan kening. Suaranya berubah menjadi lebih dingin. Saya pikir Anda telah salah paham tentang sesuatu. Saya tidak bernegosiasi dengan Anda, tetapi memberitahu Anda tentang keputusan yang telah saya buat.
Terserah Anda apakah Anda ingin menerima atau menolak. Karena Anda tidak memiliki kekuatan untuk tawar-menawar dengan saya. Karakter Lin Ming selalu cenderung kuat dan terus terang. Janji-janji yang dibuatnya cepat atau lambat akan dia penuhi. Dia tidak suka ketika orang lain meragukannya. Master Menara Kapak Besar mendengar niat membunuh dalam suara Lin Ming dan jantungnya melonjak. Dia ragu-ragu pada saat ini ketika Lan Xin melengkungkan bibirnya dan dengan jijik berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Lin Ming tidak diragukan lagi akan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari seluruh benua setan suci di masa depan. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan membunuh kalian semua untuk melayani sebagai adik laki-laki Lin Ming di sini. Apakah menurut Anda dia perlu melakukan begitu banyak trik hanya untuk membuat Anda bekerja di bawahnya? Kamu tidak layak. Beberapa kata Lan Xin memotong temperamen Tuan Menara Kapak Besar. Master Menara Kapak Agung tersenyum kecut. Ini benar. Seseorang seperti Lin Ming pasti akan berdiri di puncak seluruh benua setan suci di masa depan. Mungkin melangkah ke panggung yang merupakan Realm of the Gods. Pada saat itu, satu panggilannya akan membuat ratusan dan ribuan pria antusias melompat ke sisinya, masing-masing dan setiap dari mereka bersedia menjadi budaknya. Jika dia bisa mengikuti Lin Ming, maka itu mungkin benar-benar kesempatan, keberuntungan besar yang memberinya keuntungan sepanjang hidupnya. Memikirkan hal ini, Master Menara Kapak Agung tidak lagi ragu-ragu. Dia hanya menyerahkan cincin spasialnya dan melepaskan kendali atas lautan spiritualnya. Pahlawan muda Lin, tolong mulai. Lin Ming mengambil cincin spasial, melewatinya dengan persepsinya. Kemudian, dia dengan tenang membentuk segel hitam. Segel hitam ini memiliki gumpalan kekuatan jiwa Dimenshine. Dan dengan tambahan energi Lin Ming yang mendukungnya, mengendalikan seorang seniman bela diri di tingkat Master Menara Kapak Besar adalah permainan anak-anak. Setelah segel budak memasuki laut spiritualnya, Master Menara Kapak Besar bergetar sejenak. Matanya menjadi kusam sejenak. Dan kemudian segera setelah itu segar dengan sangat jelas. Dia menghadapi Lin Ming, membungkuk ke arahnya dengan tangan di dadanya. Dan kemudian dengan hormat berdiri di belakang Lin Ming. Seorang seniman bela diri dengan segel budak yang ditanam di dalamnya. Biasanya tidak menunjukkan perbedaan apapun. Hanya ketika mereka dihadapkan dengan Tuan, mereka barulah mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mutlak mereka. Dan kamu juga banyak. Lin Ming berbalik untuk menatap para pemimpin tinggi lainnya. Saya akan memilih 9 dari Anda dan juga menanam anjing laut budak. Jangka waktu ini juga 3 bulan. Anda dapat memilih untuk menerima, atau Anda dapat memilih untuk mati. Suara Lin Ming tegas dan terpisah. Tak satu pun seniman bela diri yang hadir berani protes. Bahkan jika Tuan Menara Kapak Agung mau menerimanya, maka tidak ada dari mereka yang ingin mengatakan sesuatu. Lin Ming memilih 9 seniman bela diri dengan kultivasi tertinggi dan menanam segel budak di dalamnya. Tak satu pun dari mereka melawan. Kemudian, dia menerima cincin spasial dari Elder Shao, Polaris Tower Master, serta 6 atau 7 High Lord yang telah dia bunuh. Dia menenggelamkan kesadarannya di dalam diri mereka. Sedikit menyelidiki, benar-benar ada beberapa hal baik di sini. Seniman bela diri yang mampu bertahan melalui perjalanan. Ini di Eternal Demon Abyss sebagian besar adalah High Lord. Selain panen yang mereka buat selama perjalanan ini ke Abyss Iblis Abadi, kekayaan mereka bisa dibayangkan. Setelah menyelidiki, dia menemukan bahwa ada 8 harta surgawi serta 30 jin, tulang dewa iblis langkah manusia dan 12 tulang dewa iblis langkah tanah seukuran telur. Tulang dewa iblis langkah bumi ini semuanya diperoleh dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Menara. Layak disebutkan di antara mereka adalah tulang dewa iblis langkah bumi dengan kilo merah tua yang memancarkan energi darah samar. Lin Ming berpikir sejenak. Ini seharusnya adalah tulang dewa iblis langkah bumi tingkat menengah dan yang mendekati tulang dewa iblis tingkat tinggi pada saat itu. Sialan. Ini bajingan kecil yang bangkrut. Bahkan para master menara itu tidak berguna. Dimenshine mengucapkan kata-kata kotor dalam lautan spiritual. Lin Ming, ada satu tulang bentuk darah dan yang lainnya adalah sampah. Sampah yang disebut tulang bentuk darah adalah tulang dewa iblis tingkat menengah. Itu adalah tulang dewa iblis dengan esensi darah terkonsentrasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di dalamnya. Itu pasti akan berguna bagi Dimenshine untuk memulihkan jiwanya. Adapun yang lainnya, dengan penilaian Dimenshine, sulit untuk memasuki matanya. Anda tidak menginginkannya. Saya menginginkannya. Tentu saja saya tahu. Siapa yang tidak? Daging belalang tetaplah daging. Orang suci ini dengan ramah akan mengambil tulang bentuk darah ini. Seharusnya hampir tidak dapat memulihkan jiwa orang suci ini sedikit.
Sedangkan sisanya, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia dengan sederhana mengambil beberapa sumber daya yang berguna ke dalam cincin spasial, termasuk 5 jin tulang dewa iblis langkah manusia. Ini untuk teman dan keluarganya yang membutuhkan mereka. Adapun 11 tulang dewa iblis, langkah bumi yang tersisa, serta 8 harta langkah surgawi. Dia menyerahkan semuanya kepada Feng Shen, Duan Mukun, dan Lan Xin. Saudara Duanmu, saya berterima kasih atas bantuan Anda sekarang. Saya, Lin Ming, akan mengingat kebaikan ini. Nada suara Lin Ming bersahaja. Meskipun suaranya tenang, Duan Mukun tahu bahwa begitu seseorang seperti Lin Ming membuat janji, mereka akan selamanya menggoreskannya di dalam hati mereka. Dengan kata lain, Lin Ming sekarang benar-benar mengenalinya sebagai seorang teman. Duan Mukun menggelengkan kepalanya. Kakak Lin terlalu rendah hati. Tolong jangan lihat kami sebagai orang asing. Apa yang kami lakukan barusan hanyalah beberapa upaya kecil. Dalam zona terlarang 1000 mil, Brother Lin telah menyelamatkan kami beberapa kali. Tanpa Brother Lin, kita sudah mati di dalam zona terlarang. Apalagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya seperti itu. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dalam menghadapi kesulitan, saat itulah perasaan yang sebenarnya terungkap. Dalam hidup saya memiliki sangat sedikit teman. Tetapi hari ini, saya tiba-tiba mendapatkan begitu banyak. Pada saat itu, mengatakan bahwa perasaan yang sebenarnya akan terungkap saat menghadapi kesulitan bukanlah hal yang berlebihan. Ketika Lin Ming menghadapi serangan simultan dari 3 orang dan belum menjadi iblis surgawi bersayap 12, dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada saat itu, Duan Mukun dan yang lainnya telah meninggalkan sumber daya mereka sendiri, mengambil risiko bahwa Penatua Xiao akan membunuh mereka semua untuk mendapatkan tombak baru untuk Lin Ming. Tak satu pun dari ini adalah keputusan yang mudah dibuat. Saat Lin Ming melakukan perjalanan di sepanjang jalan seniman bela diri, sampai titik ini, dia telah melihat dendam dan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya terungkap. Dia telah melihat intrik, bahaya, kebencian, semua sisi buruk dari sifat manusia. Tetapi, bagi orang-orang yang bersyukur dan mengingat kebaikan yang diberikan kepada mereka, dia sebenarnya hanya melihat sangat sedikit. Duan Mukun awalnya tidak ingin menerima cincin spasial ini. Tetapi setelah desakan berulang-ulang Lin Ming, dia akhirnya memilih untuk tidak menolak. Saudara Lin, kemana kamu berencana pergi setelah meninggalkan Eternal Demon Abyss? Jika Anda tidak punya tempat tujuan, bagaimana kalau bertualang bersama kami? Duan Mukun benar-benar ingin tahu dari mana asal Lin Ming. Tidak mungkin bakat seperti itu. Tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Sementara memenangkan Lin Ming ke Tanah Suci Kayu Ilahi tidak mungkin. Membuatnya datang ke sekte sebagai tamu terhormat dan meningkatkan hubungan mereka juga tidak buruk. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Setelah aku meninggalkan Eternal Demon Abyss, aku akan kembali ke rumahku. Oh, di manakah itu? Duan Mukun bertanya dengan santai. Setelah dia bertanya, dia merasa bahwa dia agak kurang hati-hati. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming tidak berniat menyembunyikan apapun sejak awal. Lin Ming langsung menjawab dengan transmisi suara esensi sejati. Ini adalah benua lain. Ini adalah tanah yang ada di luar benua iblis suci. Episode ke-668. Kembali ke wilayah horizon selatan. Apa? Duan Mukun berhenti. Sebagai seseorang yang berasal dari tanah suci, super yang mendekati sekte kelas 6, dia dianggap sangat terinformasi. Tapi dia belum pernah mendengar siapapun yang datang dari luar benua iblis suci sebelumnya. Memikirkannya lebih hati-hati. Memang ada beberapa teks yang sangat kuno di tanah suci yang berbicara tentang alam para dewa dan juga dunia di luar benua iblis suci. Namun, teksnya terlalu tua, pudar dan tidak jelas. Adapun tempat-tempat ini, ras apa yang tinggal di sana, dan seperti apa, Duan Mukun sama sekali tidak tahu. Kamu datang dari luar benua iblis suci. Mata Lan Xin bersinar, langsung tertarik. Dia samar-samar mendengar bahwa dunia tidak hanya terdiri dari benua iblis suci, ada tanah yang jauh lebih luas dan lebih mulia. Lan Xin mengira tanah ini terlalu jauh dan selamanya mustahil bagi seseorang seperti dia untuk pergi ke sana. Jeti, mendengar bahwa Lin Ming datang dari negeri seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Di mana tempat ini? Itu adalah dunia yang disebut benua tumpahan langit. Saya datang dari wilayah horizon selatan di sana. Lin Ming tidak menyembunyikan apapun. Pertama, dia mulai mempercayai orang-orang ini sebagai temannya. Dan kedua, dia adalah satu-satunya yang tahu posisi susunan transmisi kuno. Tanpa pengetahuan Lin Ming tentang di mana itu dan bagaimana cara kerjanya, tidak ada yang bisa mengaksesnya. Benua tumpahan langit, mata menawan Lan Xin mulai dipenuhi cahaya.
Dia benar-benar ingin meminta Lin Ming untuk melihatnya, tetapi dia tidak berhasil mengungkitnya. Untuk keturunan Tanah Suci meninggalkan Tanah Suci mereka, alasan asli untuk ini adalah untuk bertualang dan mendapatkan pengalaman. Berjalan 10.000 mil akan selalu lebih baik daripada membaca 10.000 buku. Jika dia bisa memperluas wawasannya dan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman, ini akan menjadi keuntungan besar bagi kultivasinya dan pertumbuhannya di masa depan. Saudara Lin, bagaimana Anda pergi ke dunia Anda? Duan Mukun benar-benar tertarik dengan Sky Spell Continent. Di hati para pemuda heroik yang luar biasa ini, tidak ada yang mau menguasai sudut kecil-kecil sendirian. Jika mereka tidak mengalami keluasan yang ditawarkan dunia, mereka akan selamanya menjadi katak di dalam sumur. Melalui susunan transmisi, saat Lin Ming melihat bahwa teman-temannya sangat tertarik untuk pergi ke benua tumpahan langit, dia terus berkata, atmosfer seniman bela diri di benua tumpahan langit jauh lebih rendah daripada benua setan suci. Seniman bela diri di sana rata-rata jauh lebih lemah, dan bakat mereka agak lebih buruk juga. Hanya ada manusia, tidak ada ras lain. Lin Ming memberikan pengantar dasar untuk situasi Sky Spell Continent saat ini. Ras benua iblis suci memiliki hubungan yang sangat kompleks satu sama lain. Setiap tahun akan ada perang dan kekacauan yang menyelimuti negeri itu. Di bawah tekanan pertempuran dan pembantaian terus-menerus, secara alami lebih mudah bagi seorang seniman bela diri untuk tumbuh. Selain itu, Fei, iblis raksasa, dan Imp dari benua iblis suci, semuanya memiliki bakat alami yang lebih besar daripada manusia, sehingga mereka juga memiliki proporsi yang lebih tinggi dari pemuda heroik yang luar biasa dan juga lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Secara relatif, benua tumpahan langit jauh lebih biasa. Biasanya ada perdamaian di sebagian besar negeri. Perang jarang terjadi, dan hanya ada ras manusia. Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin semuanya saling pandang. Setelah mereka memastikan pikiran mereka sendiri, mereka bertanya, Saudara Lin, jika memungkinkan, dapatkah kami menemani Anda ke benua tumpahan langit? Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian dengan senang hati setuju. Tentu saja, saya satu-satunya yang tahu metode untuk mengaktifkan susunan transmisi. Dan setelah saya pergi ke benua tumpahan langit, akan ada banyak masalah lain yang harus saya tangani. Setidaknya saya harus tinggal selama 3-5 tahun. Selama periode waktu ini, saya khawatir Anda tidak dapat pergi. 3-5 tahun? Tidak masalah, Duan Mukun berkata tanpa ragu-ragu. Untuk berpetualang melalui dunia lain yang tidak kurang luasnya. Dari benua iblis suci, bagaimana 3-5 tahun bisa cukup untuk menyelesaikan penjelajahannya? Bagus. Ya. Itu benar. Karena ini adalah rangkaian transmisi jarak sangat jauh. Selama ini, Anda akan mengalami badai luar angkasa. Ada sedikit bahaya yang terlibat. Tetapi Anda dapat menangkap kesempatan ini untuk lebih memahami konsep ruang dan waktu. Ini mungkin bisa membantu Anda. Konsep ruang dan waktu. Mata Duan Mukun berbinar. Konsep ruang dan waktu adalah konsep paling ilusi dan membingungkan yang ada. Bahkan di antara Fei, yang memiliki kedekatan alami dengan hukum dan konsep, ada terlalu banyak yang tidak bisa memahaminya, bahkan tidak bisa melacak ambangnya. Bahkan Duan Mukun, yang mendapat dukungan dari tanah suci super di belakangnya, hanya bisa melihatnya sekilas. Jika dia bisa masuk ke aliran ruang yang kacau ini dan secara pribadi mengalami badai luar angkasa ini, maka tidak perlu membicarakan keuntungan yang akan dia peroleh. Hal ini semakin memperkuat tekad Duan Mukun dan yang lainnya untuk pergi ke benua langit tumpahan. Saat ini, masih ada selusin hari sampai pintu masuk ke bis iblis abadi dibuka kembali. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Lin Ming duduk di atas batu dalam meditasi, perlahan-lahan mengkonsolidasikan fondasinya saat dia melangkah menuju tujuannya. Inti berputar lubang hitam. Adapun Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Shen, mereka semua pergi ke sudut masing-masing dan berlatih, tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini. Pada hari ke-12, seberkas cahaya muncul di langit yang suram, mendongak. Semua orang bisa melihat saluran luar angkasa yang kuat terbuka di udara. Hari ini adalah hari di mana saluran ke abis iblis abadi akhirnya dibuka. 12 saluran dari abis iblis abadi pergi langsung ke tingkat atas menara Sky Split mereka. Ketika menara Sky Split pertama kali ditemukan, saluran ini sudah ada di sini. Baiklah, ayo pergi. Lin Ming berdiri, dengan lembut mengetuk jari kakinya. Dia melayang ke langit, terbang dilarang di dalam abis iblis abadi. Tetapi 12 saluran ini adalah pengecualian dari aturan ini. Dengan demikian, seniman bela diri yang hadir dapat menggunakan saluran ini untuk meninggalkan abis iblis abadi.
Abis iblis abadi berada lebih dari 100.000 kaki jauhnya ke dalam bumi. Lin Ming, Duan Mukun, Feng Shen dan Lan Xin semua mengikuti Master Menara Kapak Agung saat dia terbang. Setelah dupa waktu, mereka akhirnya mencapai Menara Kapak Besar. Sudah ada 4 atau 5 pelayan yang menunggu untuk menerima mereka. Semua orang ini adalah seniman bela diri dari Menara Kapak Besar. Saat semua orang melihat, ketua tertinggi Kapak Besar dan Lin Ming muncul bersama orang lain, mereka tampak agak ragu. Hanya Master Menara Kapak Besar yang tersisa. Apakah itu berarti bahkan Blackstone telah mati? Juga, di belakang ketua tertinggi Kapak Besar adalah Lin Ming, Duan Mukun, dan beberapa lainnya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini bukan dari Menara Kapak Besar. Jadi mengapa mereka datang melalui saluran transfer Menara Kapak Besar? Seniman bela diri ini mulai berbisik dalam hati mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara di luar. Pada saat ini, Master Menara Kapak Agung melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." Iya, di dalam Sky Split Tower, Master Menara memiliki otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Setelah ketua tertinggi Kapak Besar memberikan perintah ini, semua seniman bela diri secara alami diam saat mereka mundur dengan hormat. "Tuan, silakan ikut dengan saya." Master Menara Kapak Agung membungkuk dan mulai memimpin jalan. Saluran untuk memasuki abis iblis abadi juga ada di lantai 5. Menara Kapak Besar. Master Menara Kapak Besar membawa Lin Ming melalui jalur yang rumit sebelum mereka mencapai lantai pertama, Menara Sky Split. Kemudian, Lin Ming, Duan Mukun, Feng Shen dan Lan Xin semua mengubah penampilan mereka, berbaur dengan kerumunan dan mengikuti rantai besar-besaran ke Menara Kapak Besar. "Saudara Lin, kemana kita harus pergi?" Duan Mukun bertanya. "Kita akan pergi ke Buiqing Cloud Prairie." Lin Ming berkata dengan sedikit nostalgia. Tanpa dia sadari, 2,5 tahun telah berlalu sejak dia pertama kali mendarat di Buiqing Cloud Prairie. Tanah ini bisa dianggap sebagai dunia terbawah absolut dari benua iblis suci. Seniman bela diri yang lahir di dalam Buiqing Cloud Prairie, seperti seniman bela diri fana biasa dari benua Sky Split. Mereka tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki warisan atau warisan, dan kekuatan mereka sangat terbatas. Masih ada jarak yang sangat jauh dari Blood Slaughter Steps ke Buiqing Cloud Prairie. Lin Ming berencana pergi ke Red Sun City dan membeli beberapa tunggangan sebelum pergi ke Buiqing Cloud Prairie. Duan Mukun berkata, "Saya pernah mendengar tentang Buiqing Cloud Prairie. Jarak dari sini ke sana cukup jauh. Kita bisa naik stasiun pemancar untuk sampai ke sana lebih cepat." "Oh, stasiun relay." Alis Lin Ming terangkat. Lin Ming samar-samar tersenyum dan tidak berbicara. Di sisinya, Lan Xin terengah-engah dengan bangga saat dia menjelaskan, "Saudara Lin, seluruh stepa pembantaian darah, termasuk wilayah barat dan selatan benua iblis suci, seluruhnya ditutupi dengan stasiun relay aliansi, Tanah Suci Fei. Stasiun relay ini menghubungkan jaringan susunan transmisi yang sangat stabil. Saya dan berterduanmu memiliki token yang memungkinkan kami menggunakan stasiun relay ini dengan bebas. Atau, kita juga bisa menggunakan tunggangan." Oh, mata Lin Ming bersinar. Untuk membangun begitu banyak stasiun relay sehingga jaringannya hampir menutupi setengah benua setan suci, aliansi Tanah Suci Fei ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Jika mereka bisa melewati stasiun pemancar ini, maka itu akan menghemat banyak waktu dan juga lebih aman. Mereka tidak perlu khawatir tentang Master Stepa yang mengejar mereka. "Baiklah, mari kita pergi melalui stasiun relay." Dengan bantuan stasiun relay ini, hanya 6 hari kemudian, Lin Ming menaiki naga banjir berskala biru ke langit Buiqing Cloud Prairie. Melonjak di atas awan biru tak berujung itu, dia bisa melihat Buiqing Cloud Prairie yang luas di bawahnya. Padang rumput hijau yang cerah membentang sampai ke ujung bumi. Dan di dekat sungai yang berkelok-kelok, ada penggembala dari berbagai ras yang menggembalakan domba dan sapi mereka. Kadang-kadang ada tenda yang berkumpul seperti awan putih di atas tanah. Ini adalah suku-suku Buiqing Cloud Prairie menjalani gaya hidup nomaden. Adapun kekayaan suku-suku ini, mereka didukung oleh tambang kristal iblis darah tandus yang mengotori tanah. Saat Lin Ming memandangi Buiqing Cloud Prairie, dia teringat saat singkat dan sederhana. Dia tinggal di sini dan juga Ching He kecil yang lucu yang memanggilnya kakak. Sekarang, Ching He sepertinya telah tumbuh menjadi wanita. Mungkin, dalam beberapa tahun, dia akan menikah. Kehidupan seorang manusia, relatif terhadap seorang seniman bela diri, terlalu singkat. Meskipun Lin Ming ingat di suku mana Ching He tinggal, dia tidak mengganggunya. Sebagai gantinya, dia membawa Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Shen ke pegunungan besar yang tertutup salju di mana susunan
transmisi kuno berada. Pegunungan yang tertutup salju ini sangat jauh. Mereka hampir berada di ujung paling selatan dari benua iblis suci. Array transmisi kuno terletak di lembah yang dalam di dalam pegunungan ini. Di sini, suhunya sangat rendah. Semua air telah berubah menjadi es, dan hanya sedikit cahaya yang menembus ke dasar lembah. Terakhir kali Lin Ming keluar dari susunan transmisi ini, dia tidak merasakan sesuatu secara khusus. Tetapi sekarang setelah dia kembali untuk mencarinya, dia menemukan bahwa ruang di sekitar pintu masuk ngarai telah bengkok. Jika seseorang tidak ahli dalam konsep luar angkasa, maka tidak mungkin mereka bisa menemukan ngarai ini. Selain fakta bahwa daerah ini terletak di tempat yang terpencil, tidak heran susunan transmisi kuno ini telah diawetkan secara utuh di sini selama puluhan ribu tahun. Itu di sini. Lin Ming menunjuk ke pintu masuk ke lembah terbuka yang terletak di pegunungan. Bagian dalam lembah itu gelap gulita, tetapi bagi Duan Mukun dan yang lainnya, ini bahkan bukan masalah. Susunan transmisi kuno berukuran 100 kali 100 kaki persegi, diatur di atas tanah. Itu tampak seperti sejumlah garis mistis yang dihubungkan bersama dalam cara yang rumit. Itu tidak terlalu luar biasa. Adapun kata sandi simbol, hanya Lin Ming yang telah mewarisi ingatan Kaisar Iblis yang bisa membukanya. Kalian berdirilah di tengah susunan transmisi, dan kemudian saya akan mulai mengaktifkannya. Baik, Duan Mukun dan yang lainnya dengan cepat melangkah ke tengah susunan transmisi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sendiri susunan transmisi yang begitu besar. Berpikir bahwa mereka akan segera memasuki tanah yang tidak diketahui di benua tumpahan langit. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat untuk menjadi seniman bela diri yang berdiri di puncak. Tidak mungkin hanya menjadi raja atas kerajaan kecil di sudut dunia. Dalam arti tertentu, ini akan menjadi pertama kalinya mereka benar-benar menghadapi dunia luar. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan beberapa batu esensi sejati bermutu, menengah dan bermutu tinggi dan mengaturnya secara berurutan di sekitar susunan transmisi. Kemudian, dia mulai mengaktifkan simbol array secara berurutan. Tepat setelah itu, cahaya putih kabur mulai melayang dari seluruh susunan transmisi. Terbungkus dalam cahaya putih redup ini, pikiran Lin Ming dipenuhi dengan emosi yang menyedihkan. Sky Spell Continent, South Horizon Region, aku akhirnya kembali.